كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah sidang Jumat yang semoga Allah senantiasa rahmati kita semua, marilah kita terus senantiasa memanfaatkan setiap detik dari umur yang Allah berikan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalilah diri kalian dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak mempersyaratkan harta yang banyak ketika kita menghadapnya. Allah tidak mempersyaratkan jabatan yang tinggi yang kita miliki ketika menghadapnya. Dan Allah tidak mempersyaratkan semua hiasan-hiasan dunia ya untuk dibekali ketika menghadapnya, kecuali ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu pandai-pandailah kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa saja bentuknya, untuk membekali diri kita yang menghadap Allah dengan ketakwaan kepadanya. Salam dan salawat tentu terus kita biasakan diri kita, bahasakan lisan kita untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama di hari Jumat ini ada beberapa dalil yang menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau di hari Jumat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan salam dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang senantiasa mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Adalah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara satu hasil karya beliau yaitu berjudul Fawaidul Fawaid, ketika beliau menjelaskan agak sedikit teknis tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beliau membuat sebuah pasal dari kitab tersebut di awal-awal kitab beliau itu, yaitu pasal hak-hak ibadah yang merupakan kewajiban bagi kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada pada 5 perkara. Yang pertama, perintah Allah dikerjakan. Yang kedua, larangan Allah ditinggalkan. Yang ketiga, nikmatnya disyukuri untuk semakin dekat taat kepada Allah. Yang keempat, musibahnya disabari untuk mencari pahala sabar di dalamnya. Yang kelima adalah bertobat atas dosa-dosa untuk kemudian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya acuan yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala arahkan kepada kita, bagaimana kita merealisasikan secara teknis penghambaan diri kita kepada Allah, yaitu dengan 5 perkara tadi: perintah yang dikerjakan, larangan ditinggalkan, nikmat disyukuri, musibah yang disabari, dan dosa yang ditobati. Faman istakmala hadil khamsa, maka barang siapa yang menyempurnakan 5 perkara ini, fahaulai asadun nas, itulah hakikatnya mereka orang yang paling berbahagia. Bahagianya dunia terlebih kebahagiaan di akhirat. Namun tentu 5 perkara ini memiliki rincian yang sangat panjang dan luas, dan dalam khutbah ini khatib ingin mengambil sedikit saja dari 5 perkara tersebut, yaitu tentang dosa yang kita tobati. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Berbuat dosa adalah sebuah keniscayaan. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Sehebat apapun kesolehan ya dan banyaknya amal kebaikan yang dia kerjakan, mesti berbuat dosa. Karena Rasulullah SAW telah menetapkan perkara demikian, ya, bahwasanya kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak manusia pasti khata', lafadznya tidak khati. Jadi yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu apa perbedaan khata' dan khati. Kalau khati itu artinya melakukan mungkin 1-2 kali berbuat dosa. Dan pendapat khata' artinya kasratul khati'ah, artinya banyak berbuat dosa. Itulah manusia, kata Nabi SAW. Kullu bani adam khata', setiap anak manusia akan selalu berbuat dosa. Tapi kemudian Rasul menyebutkan wa khairu khata'in, dan sebaik-baik yang mereka yang selalu berbuat dosa itu adalah mereka yang at-tawwabun, yaitu yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia berbuat dosa, dia ikuti dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada riwayat yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi law annakum lam tuslibu la dhahaballahu ankum wa la jaa biqaumin yusnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, bila kalian tidak lagi berbuat dosa, ya, kita ulangi, bila kalian tidak lagi berbuat dosa, la dhahaballahu ankum, Allah akan lenyapkan kalian dari muka bumi. Jadi bila tidak ada lagi manusia di muka ini berbuat dosa, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, Allah akan lenyapkan kalian dari muka bumi. La ja'a biqaumin, lalu Allah akan datangkan satu kaum yusnibun, yang mereka sengaja berbuat dosa, tapi kemudian apa? Fayastaghfirunallah, tapi kemudian mereka apa? Istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Fayaghfiru lahum, maka Allah ampunkan dosa mereka. Oleh karena itu para jamaah sekalian, bila hidup kita pasti berbuat dosa dan tidak mungkin keluar dari dosa, lalu apa tujuan Allah mengatakan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku? Kalau memang kita pasti berbuat dosa, berarti ada ibadah yang menyertai ketika kita pasti berbuat dosa. Apa itu? Istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirunallaha wa atubu ilaih aksara min 7 maratin fil yawm, kata Nabi SAW. Demi Allah kata Rasulullah SAW, bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku itu beristighfar dan bertobat kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali. Kita mungkin bertanya, mengapa Nabi kok banyak amat istighfarnya ya? Satu hari sampai 70 kali tobat, istighfar, menyadari ini dan itu. Apakah Nabi seorang sosok yang banyak berbuat dosa? Kalau dia banyak berbuat dosa, mengapa pula dia dipilih menjadi Nabi? Pertanyaan logis mungkin muncul kepada kita. Tapi tahukah kita bahwa Nabi SAW, ya, dalam banyak amalan bisa jadi itu merupakan apa? Qudwah, contoh. Pertama, kalau beliau seseorang yang paling sempurna dalam melaksanakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dirinya, atas kelalaiannya yang barangkali yang sudah dia penuhi dengan semaksimal mungkin itu, bisa jadi tidak seperti yang Allah inginkan, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjadi teladan sebagai sebuah amalan untuk dijadikan contoh buat umatnya, yang pasti kita banyak berbuat dosa, pasti. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bila kemudian kita tahu bahwa kita pasti berbuat dosa, maka Allah menguji sebenarnya seserius apa kita mengurus taubat kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita ya berbuat dosa, namanya lagi ada jelma tuh, namanya juga manusia, biasa berdosa, tapi diam, nah itu jadi masalah. Tidak mau berubah, nah itu yang nanti akan menjadi persoalan di hari kiamat. Itu menjadi masalah. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan? Berusahalah untuk meminimalisir sekecil mungkin berbuat dosa. Kalaupun memang ternyata gagal dari istiqomah, maka kita tahu ada taubat, pintu taubat yang Allah buka seluas-luasnya untuk kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakan Muhammad, sampaikan kepada umat, wahai para hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, yang banyak menzolimi diri mereka. Ini Allah panggil orang-orang yang banyak berbuat dosa, bahkan dosa kesyirikan sekalipun, Allah panggil dengan panggilan lembut, wahai para hamba-hambaku. Allah enggak mengatakan wahai para pendosa, wahai ahli maksiat, wahai para pembangkang, wahai orang-orang yang enggak mau tunduk. Enggak, Allah masih panggil dengan panggilan yang lembut, wahai hamba-hambaku. Hamba-hambaku, Allah masih memanggil mereka hamba-hambanya, menunjukkan Allah masih menyayangi mereka. Ya, wahai hamba-hambaku yang banyak yang melampaui batas atas diri-diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
Allah akan ampuni dosa seluruhnya. Allah akan ampuni dosa seluruhnya dengan syarat mau minta. Dengan syarat mau minta. Tapi kalau berbuat dosa tidak mau minta ampun, ya tanggung risikonya. Tapi kalau mau meminta, syaratnya kalau mau meminta, mau dosa sebesar apapun seluas langit dan bumi, mau dosa syirik, apalagi dosa di bawah itu, mau dosa zina, dosa ini, dosa itu, segala macam apapun dosa, dengan syarat satu saja, mau minta ampun kepada Allah, menyesali semua perbuatan tersebut. Allah tidak pernah berkata, aku fikirkan dulu, kami pertimbangkan dulu, lalu dipelajari dulu, baru nanti berikan keputusan. Tidak. Allah menjamin, ya, kata Allah bahwasanya kalian jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa kata? Dengan kalimat yang tegas. Ini sebagai statement pernyataan yang sangat tajam. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan hapuskan dosa seluruhnya. Itu kalimat yang sangat tegas. Allah tidak ambivalen dalam membuat sebuah pernyataan dalam kalimatnya. Tidak ambigu di situ. Allah langsung mengatakan, bila mau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dan berikan taubat kepada mereka. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perjuangkanlah itu dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu dalam keadaan apa Allah mengambil nyawa kita. Ya, kita tidak tahu apakah amal-amal ibadah kita Allah terima. Kita pun tidak tahu bagaimana nasib kita nanti, ya, di yaumil kiamah. Tetapi kita memiliki Allah yang maha luas rahmatnya, yang penuh dengan ampunannya. Maka mintalah dan semoga Dia mengabulkan ampunan, permintaan ampunan dan taubat kita. Barakallahu jami'an. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dari khutbah yang kedua ini, khatib ingin memperkenalkan sebuah riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian atau sebagian besar para jamaah pernah mendengar istilah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidul Istighfar. Namanya apa? Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Ya. Dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia berkata bahwasanya Rasul bersabda, Sayyidul Istighfar, ada namanya Sayyidul Istighfar. Jadi ucap istighfar itu banyak, ya mungkin astagfirullah, astagfirullahaladzim, tapi Rasulullah menyodorkan ada penghulunya, pimpinan istighfarnya. Kata Nabi, Sayyidul Istighfar itu dengan seseorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu insyaallah bisa dicari di internet. Cari aja Sayyidul Istighfar, keluar lafaz itu. Kita ingin menyampaikan begini. Kata Nabi SAW berikutnya, man qalaha minan nahar, ya, barang siapa yang membacanya, ya, dari siang hari, muqinan biha, dan kadang dia yakin dengan isi kandungan istighfar tersebut, famata min yaumihi, ya, kemudian dia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang membacanya dari malam hari, di waktu malam hari, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin, paham kontennya. Karena sebagian kita kan menyebutkan zikir doa tapi enggak paham, ya, atau paham tapi hati enggak hadir. Ini paham maknanya, ya, makanya lihat tafsirnya, perlu lihat tafsir hadis ini, paham maknanya dan meyakininya bahwa Allah seperti itu adanya. Dia baca di malam hari, kemudian malam itu dia meninggal sebelum waktu pagi hari. Apa kata Nabi? Fahuwa min ahlil jannah,
maka dia akan termasuk ahli jannah. Riwayat yang lain disebutkan ya, wajabat lahul jannah, ditetapkan surga untuknya. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, pandai-pandailah kita memilih strategi beribadah yang simple-simple untuk menaikkan derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk memperbanyak pahala-pahala kita, dan itu Nabi sodorkan dengan banyak cara. Tinggal kita pilih sesuai kemampuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang menghantarkan kita ke surga, yang membuat kita jauh dari neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ya amal-amal ibadah yang kita kerjakan Allah terima, dan Allah jadikan semua ampunan-ampunan kita ya kepadanya Allah juga kabulkan, sehingga Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, dan semoga kita dan semua orang yang kita sayangi Allah kumpulkan di surganya. Amin Allahumma amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tahu jadi lurus dan dapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.